Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel APS Anak Petani Sawit. Oke, kali ini kita selamat pagi sahabat tani. Kali ini kita melanjutkan pruning ya teman-teman ya. Lanjutkan pruning yang kemarin, masih sisa 6 baris. Dan kita gosok dulu ini lurusnya teman-teman. Dan juga kemarin 2 hari saya nggak ke kebun teman-teman, karena bantuin tetangga membersihkan lahannya di PT kemarin itu. Alhamdulillah sudah selesai, dan ini aku lanjutkan pruning teman-teman ya. Kita mau gosok dulu teman-teman. Oke, kita putar dulu kameranya teman-teman ya. Nah, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman.
belakang. Harinya mendung teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke sana. Kita bawa dodosnya. Bentar teman-teman. Bawa minuman teman-teman. Dodosnya. Kita bawa belakang sana teman-teman ya. Jalur ke 9 teman-teman. Kemarin itu kan jalur 8 itu. Dibuang teman-teman. Oh, busuk dibuang. Nah, jadi gini di sini teman-teman ya. Jalur 9. Nah, ini turunin teman-teman pelepahnya. Kan jalur ke-8 teman-teman. Ini 9 sana. 10 ini teman-teman jalurnya. 10 11 12 di bawah. 11 12 13 jalur. 14 di belakang, 15 16. Jadi 16 jalur teman-teman. Masih 16 jalur, masih sisa berapa itu teman-teman? Masih sisa 7 jalur. Oke, mudahan aja 7 jalur itu selesai hari ini teman-teman. Satu hari, kalau enggak lanjut besok. Dan kita udah pagi-pagi nih mulai teman-teman. Setengah 7 udah mulai, karena mungkin besok mau saya kasih ini teman-teman. Kalau sudah selesai pruning mau saya kasih burak agar buahnya keliling teman-teman. Nah, jadi itu wajib teman-teman, kalau pengen buahnya keliling itu dikasih burak. Nah, ya teman-teman ya, itu wajib setahun sekali dikasih pupuk burak, pupuk tunggal, tidak usah dicampur teman-teman. Dan dosisnya itu di saat buah trek teman-teman ya, di saat buah trek. Nah, kita kasih pupuk itu, pupuk burak itu dosisnya 100 gram aja teman-teman, ataupun 1 tutup botol aqua itu aja. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu terserah kalian mau pakai pupuk Orea, Posca, KCL ataupun NPK 1616 teman-teman. Nah, itu. Kalau di sini pupuk itu jarang pakai NPK teman-teman. Kebanyakan di sini pakai Posca. Nah, jadi kalau ndak Posca, mutiaran, pupuk mutiara itu teman-teman, pupuk yang paling mahal. Tapi ya nggak ada ngelawan sih memang. Kalau untuk masalah buah itu teman-teman, pupuknya itu ya itu pupuk tunggal itu teman-teman, pupuk burak itu rata-rata keliling buahnya teman-teman.
mana yang nggak berbuah itu jadi berbuah, karena itu pupuk merangsang keluarnya bunga dan buah, pupuk burak. Makanya dosisnya juga nggak banyak, dan itu di sini mahal teman-teman. Pupuk burak itu sekilonya 25.000 sekilo. Lebih mahal lagi pupuk mutiara teman-teman, sekilonya 75.000 di sini. Jadi yang paling murah itu KCL, Posca, sama Orea. Orea itu 135 di sini sekarang teman-teman. Kalau Posca di sini yang non subsidi 2,5. Kalau yang subsidi 135 sekarang. KCL 220. Kalau yang non subsidi di sini KCL enggak ada non subsidi. Yang subsidi enggak ada, non subsidi semua. Jadi harganya harga pasaran KCL 220 sekarang. Nah, jadi ini kalau untuk pemupukan punya saya ini teman-teman, 70 pohon itu minimal sekarung Posca, sekarung Orea. Jadi dia sekilo teman-teman, satu pohon. Setengah kilo Orea, setengah kilo Posca. Nah, jadi kita nggak pakai NPK 16 ya teman-teman ya, Posca aja, hanya Posca aja. Jadi kalau untuk melebatkan buah ataupun agar buahnya keliling, kami pakai burak. Itu teman-teman ya perawatannya. Kalau di sini di tempat saya di Kaltim, Kalimantan Timur, dan medannya ini tebing-tebing gitu teman-teman ya. Dan juga saya nanam nggak pakai piringan teman-teman, langsung kemarin nggak pakai piringan, nggak pakai teras gitu, langsung aja. Nah, jadi ya seperti ini pohonnya teman-teman. Ini nggak pernah dirawat teman-teman, nggak pernah dipupuk. Nah, jadi makanya di pruning mulai bawah tuh teman-teman, kayak gitu sana itu. Nah, jadi pohonnya ini makanya bisa besar teman-teman, gara-gara nggak di pruning. Jadi nutrisinya pelepah larinya ke batang. Nah, itu. Nah, nanti kalau setelah dipupuk teman-teman, baru dia buahnya sebesar teman-teman dan keliling kalau udah dipupuk. Dan di sini pemupukan itu teman-teman, kita setahun 2 kali pupuk per 6 bulan gitu ya teman-teman ya. Dan juga nggak terlalu banyak, misalkan satu pohon ini cuman, kalau usus Orea ya setengah kilo aja teman-teman. Begitupun dengan Posca. Nah, jadi kalau untuk jadi seperti ini teman-teman ya. Ini mau diturunin pelepahnya yang di bawah. Jadi kita pakai songgo teman-teman ya, songgo 2 ataupun songgo 1 ataupun songgo 3. Jadi tapi kita kebanyakan songgo 2-3 teman-teman, 2 atau 3. Jadi enggak pakai songgo 1 ataupun enggak pakai songgo itu enggak, tetap pakai songgo gitu teman-teman. Karena kita itu cari berat teman-teman. Nah, jadi kalau kita nggak pakai songgo itu buahnya ringan teman-teman. Nah, tapi kalau kita pakai songgo 1, songgo 2 atau songgo 3 itu buahnya berat. Nah, jadi kalau untuk pribadi kita itu cari berat, bukan cari minyaknya ya kan teman-teman.
Lain kalau perusahaan ya kan pakai songgo, enggak pakai songgo enggak apa-apa. Nah jadi perbedaannya kalau pakai songgo sama enggak pakai songgo itu buahnya ringan gitu teman-teman ya, ringan atau berat. Oke teman-teman, saya mau lanjut. Oke teman-teman, kembali lagi di channel APS, Anak Petani Sawit. Nah jadi ini pruning ke berapa baris ya, ke 11 baris teman-teman, 11 baris. Nah jadi aku ini di atas tebing teman-teman. Nah itu bisa seperti kalian lihat ya. Nah ini yang saya bersihkan kemarin teman-teman ya, sebelum bersihkan lahan sawit itu lahan kosong. Nah, jadi banyak sekali kayu-kayu berserakan, jadi itu perlu dikumpul-kumpul nanti teman-teman, dikencang-kencang dulu, dikumpul baru dibakar. Dan nanti di situ yang kosong itu kita tanamin apa gitu, pisang kah, cabai kah, atau apa gitu ya. Nah dan itu sana 3 baris ke sana itu masih sawitku, dan di sana itu wih lebih parah gondrong itu teman. Nah jadi 3 baris ke sana itu dari sini dari baris sini ke sana itu sekitar 6 pohon teman-teman. 6 pohon. Jadi itu masih 18 pohon di sana di sini. Nah jadi ini baris kedua nih di bawah ini, baris kedua, ini baris ketiga, di sana baris pertama itu yang paling bawah, tapi nggak seberapa itu teman, karena itu banyak kosong gitu. Nah itu sana itu 3 pohon aja, 3 pohon, 4 pohon. Jadi itu perlu disulam 1 pohon, 2 pohon, banyak yang mau disulam karena banyak yang mati kemarin, terus banyak juga yang longsor timbun tanah, dan tanahnya longsor teman-teman, gerak gitu. Nah jadi ya kalau yang sana itu teman-teman yang sudah tinggi itu sawitnya adikku itu nggak pernah dirawat juga teman-teman, mulai dari tanam juga pohonnya bisa kalian lihat sudah tinggi-tinggi juga di baris sawit dan besar-besar pohonnya teman-teman. Cuman itu pengen saya bersihkan tapi dia bilang nggak usah. Jadi sawitku ini cuman dari sini ke sana itu teman-teman dulu 60 pohon ya, dari depan ke bawah 60 pohon sampai ke belakang sana anggaplah 80 pohon teman-teman. Jadi kalau 80 pohon itu kalau dirawat teman-teman lumayan, kalah gaji kita di perusahaan di PT seperti itu teman-teman ya. Makanya sekarang itu rajin-rajin merawat lahan sawit. Dan di posisi sekarang ini itu masih musim buah trek teman-teman. Ini ya saya udah ini ya teman, apa namanya, keliling buahnya, cuman ada yang busuk gitu, jadi saya buang terus itu juga. Nah pokoknya ya padahal nggak pernah dirawat teman-teman, keliling karena buah trek kan. Jadi makanya langsung nanti habis selesai pruning saya kasih burak teman-teman, jadi bisa stabil gitu. Kalau yang sana itu udah di belakang itu lebih tinggi lagi teman-teman, terus sana jadi seperti ini teman-teman, kondisi lahan sawit yang bersihkan. Nah itu kemarin perlu sebulan
sekarang udah kering semua, tinggal dicincang-cincang. Nah kalau yang pohon yang tinggal itu nggak bisa ditebang, nggak bisa ditebang pakai parang, pakai sensor nanti karena besar. Jadi ya berapa tapi nggak banyak, paling nggak ada ya kan. Nah, jadi nanti setelah selesai dicincang-cincang baru dikumpul dibakar, karena sini nggak bisa sistem karena nggak seperti itu. Kalau pengen bakar dikumpul dulu, dikasih isolasi, jadi biar nggak merembet gitu teman-teman. Bakar apalagi di sana itu nanti kalau setelah dibakar teman-teman baru kita tanami jagung kah, pisang kah, cabai kah. Oke, jadi prosesnya lama ya teman-teman, paling ngerjainnya sendiri. Jadi makanya ini biar cuman pelepah-pelepahin aja. Nah nanti rencana sudah ini kan ini nanti mau disemprot teman-teman, sudah disemprot, terus pelepah-pelepah yang kering itu yang udah jauh-jauh itu kita kumpul jadi satu. Nah nanti kalau dia sudah kering ini teman-teman mau saya bakar. Jadi pelepah ini saya bakar gitu teman-teman, karena bisa juga buat pupuk ya teman-teman. Nah gitu, pelepah ini saya bakar. Yang pertama, kenapa saya bakar pelepah itu teman-teman? Yang pertama kelihatan bersih teman-teman ya. Nah, kelihatan bersih dan juga tidak tempat sarang ular-ular gitu kalau dibakar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa jadi pupuk. Pupuk. Oke teman-teman, mungkin itu aja saya hari ini teman-teman, karena melanjut pruning ya. Mungkin kegiatan-kegiatan lainnya nanti tetap saya buat video juga, aktivitas sehari-hari selain ngurus kebun aja teman-teman. Karena banyak juga aktivitas di rumah selain di kebun, dan saya ngurusnya itu sendiri teman-teman, tanpa dibantu orang. Pelan-pelan kerjain sendiri, meskipun lama selesainya gitu. Yang penting kita ada aktivitas gitu. Memang sih kalau untuk sementara ini kita perlu modal besar gitu ya. Tapi mungkin itu cuma sekali. Tapi kalau sudah nanti selesai bersih dan sudah selesai semua itu teman-teman, kita tinggal nunggu hasilnya aja, panen hasil buah, panen gitu ya kan teman-teman. Nah jadi ya, seperti inilah kondisi lahan teman-teman, tebing jurang gitu tinggi sana, dan ini medannya tempat saya ini yang paling ngeri teman-teman. Kalau tempat adik itu masih ada datar-datar dikit di bawah itu, kalau di sini ya cuma datar sedikit, itu tebing lagi ke bawah itu teman-teman, sampai ke atas sana ke jalan raya. Cuman yang agak mending tebingnya sana, itu sana agak jauh, tapi posisinya itu menurun di sana. Jadi batasnya itu ada sedikit tengah batasnya teman-teman, dekat sawit sana itu sama antara adik itu. Tapi itu masih ke bawah ya, pas bersih itu batasnya ke sini. Namanya ukuran ini ya teman-teman, ukuran enggak rata itu ya, jauh-jauh jaraknya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman ya. Nah jadi itu di sana nanti kalau sudah selesai aku kumpulkan, aku cincang itu pohon-pohon yang kering itu teman-teman, yang udah aku timbang
baru saya tanam lagi teman-teman, saya sulam. Dan juga ini kan musim kemarau teman-teman, jadi nanti aja lah yang sulam, takutnya nanti layu dia teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian itu aja dulu videonya ya. Salam tandan berduri.